Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pada hari ini kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk boleh dapat bangun di pagi hari ini dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus berbicara kepada setiap kami, menerangi hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti dan juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan hari ini akan saya berikan judul Berbeda dari yang biasa. Saya akan mengambil ayat firman Tuhan dari Keluaran 3 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Keluaran 3 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Waktu di dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang terus-menerus berulang-ulang. Tetapi bukan hanya berulang-ulang, karakteristik waktu itu adalah selalu berjalan lurus. Misalnya begini, anak remaja ketika mungkin dia itu sekolah di jenjang SMP atau SMA, Senin sampai Jumat atau bahkan sampai Sabtu, dia harus masuk pagi lalu pulang sore dari sekolahnya. Itu adalah kegiatan berulang-ulang dari diri anak itu. Tetapi waktu itu juga berjalan lurus, artinya tidak selamanya anak itu akan berada di jenjang SMP atau SMA terus. Anak itu juga akan mengalami pertumbuhan atau perkembangan. Lambat laun dia juga akan masuk ke jenjang perkuliahan, lalu kemudian dia mulai melirik, mencari pacar, membangun keluarga, lalu membangun karir, dan sebagainya. Maka dari itu adalah salah ketika seseorang mengatakan, hidup saya itu sepertinya membosankan. Setiap hari itu selalu berulang-ulang dan tidak ada makna di dalam kehidupan ini. Itu adalah sesuatu hal yang keliru. Karena biar bagaimanapun juga, suka atau tidak suka, manusia itu akan mengalami pertumbuhan dan juga penuaan. Waktu itu juga selalu berjalan lurus, berjalan maju. Nah, ketika kita membahas dari Keluaran pasal yang ketiga ini, kita mengetahui bahwa Musa itu di dalam kehidupannya, dia itu sedang berada di masa pelariannya dari tanah Mesir. Kita mungkin sudah terbiasa mendengar bahwa 40 tahun Musa itu hidup di tanah Mesir sebagai pangeran Mesir. Kemudian dia melarikan diri 40 tahun lamanya di padang gurun Midian. Pada tahun 40 tahun pertama, tahun-tahun pertama kehidupan Musa, mungkin dia berpikir sedang semangat-mangatnya, saya ingin membela bangsa saya. Mungkin dia merasa dia masih kuat. Dia merasa dia bisa mengerjakan segala-galanya karena dia masih muda. Tetapi ketika dia menerima fakta bahwa kehidupan itu terus berjalan dan tidak selamanya dia menjadi muda dan dia kemudian menjadi tua, dia menjadi lemah, apalagi dia dikejar-kejar oleh Firaun, maka dia melarikan diri di padang gurun Midian. Selama 40 tahun di dalam kehidupannya ketika dia menggembalakan kambing domba, mungkin Musa berpikir bahwa ya sudah, aku menerima saja kehidupanku yang seperti ini. Berulang-ulang setiap hari menggembalakan kambing domba, tidak usah stres-stres, tidak usah pusing memikirkan mengenai bangsanya lagi. Tetapi ternyata Tuhan memiliki rencana yang lain di dalam kehidupannya.
Menariknya kalau misalnya kita melihat di ayat yang kedua, pasal yang ketiga tadi, kita melihat bahwa Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Nah, biasanya di sini orang akan berfokus kepada mujizat dari Allah bahwa ada nyala api dari semak duri yang tidak terbakar, yang tidak dimakan api. Nah, tetapi yang saya ingin fokuskan di sini justru ada di ayat ketiga dan ayat keempat. Musa berkata apa di ayat ketiga? Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk melihat. Nah, ketika Musa memiliki respon seperti itu, maka Tuhan pun juga berespon atas respon dari sikap Musa itu. Di ayat yang keempat dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Dari bacaan ini kita mau belajar akan satu hal. Bahwa kehidupan kita yang biasa-biasa saja akan berbeda dari yang biasa ketika kita meresponi suara Allah setiap harinya. Adalah sebuah kekeliruan kalau kita mengatakan saya bosan baca Alkitab karena ceritanya begitu-gitu saja. Nah, ini adalah suatu kekeliruan. Karena sesungguhnya kalau kita terus menggali akan kebenaran Alkitab, maka kita akan terus menemukan satu kebenaran yang baru yang akan menumbuhkan iman kita setiap harinya. Permasalahannya adalah satu, di dalam rutinitas kita ini, apakah kita mau seperti Musa tadi ya, mau menyempatkan waktu di dalam rutinitasnya yang berulang-ulang itu melihat, mendengar di mana suara Allah. Kalau pada zaman ini adalah zaman anugerah karena kita mengetahui dan juga dapat mendengar suara Allah dengan cara membaca dari firman Tuhan. Membaca Alkitab setiap harinya. Jangan hanya ketika kita lagi ada masalah, lalu kita bilang sama Tuhan, doa sama Tuhan, Tuhan, saya janji mulai hari ini saya mau baca Alkitab. Saya mau rajin berdoa. Tetapi ketika permasalahan sudah usai, kita lupa akan janji tersebut. Jangan hanya di saat-saat susah kita mencari Allah, tetapi di saat-saat bahagia, di saat-saat yang mungkin kita berpikir biasa-biasa saja karena waktu itu terus berulang-ulang, di saat itulah kita harus rutin juga untuk mencari Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa sesungguhnya kehidupan kami ini adalah berbeda dari yang biasa karena kami memiliki Allah yang luar biasa yang memanggil kami untuk mengetahui, mendengarkan, dan juga menyimpan kebenaran itu di dalam hati kami. Dan bukan hanya menyimpannya, tapi kami juga membagikan kebenaran itu kepada orang lain. Tuhan, berikanlah kami hati yang penuh dengan kehausan untuk mengejar firman-Mu setiap hari. Dan bimbinglah kami pada hari ini agar kami dapat berjalan di dalam pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.